Malam yang dingin di Samudra Atlantik. Sebuah kapal raksasa yang disebut sebagai kapal paling mewah di dunia menabrak gunung es. Beberapa jam kemudian, kapal itu tenggelam. Lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa. Dunia mengenalnya sebagai RMS Titanic. Namun lebih dari 1 abad setelah tragedi itu, muncul sebuah teori yang mengejutkan. Bagaimana jika kapal yang tenggelam malam itu bukan Titanic? Titanic bukanlah satu-satunya kapal raksasa yang dibangun saat itu. Ia memiliki kapal saudara bernama RMS Olympic. Keduanya dibangun oleh perusahaan White Star Line di galangan kapal Harland and Wolff, Belfast. Olympic diluncurkan lebih dulu pada tahun ke-1910. Titanic menyusul pada tahun 1911 dengan desain yang hampir identik. Ukuran, bentuk, bahkan interiornya sangat mirip. Perbedaan kecil memang ada, namun bagi kebanyakan orang, keduanya hampir mustahil dibedakan dari kejauhan. Dan disinilah teori konspirasi itu bermula. Pada tahun 1911, Olympic mengalami kecelakaan serius. Ia bertabrakan dengan kapal perang Inggris, HMS Hawke. Tabrakan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada lambung kapal. Proses perbaikan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beberapa pendukung teori konspirasi percaya bahwa kecelakaan ini membuat perusahaan mengalami tekanan finansial besar. Mereka berpendapat bahwa Olympic dianggap kurang menguntungkan setelah insiden tersebut. Lalu muncul dugaan yang lebih ekstrem. Bagaimana jika identitas kedua kapal ditukar? Menurut teori ini, Olympic yang telah rusak diam-diam diubah identitasnya menjadi Titanic. Sementara Titanic yang baru dan lebih bernilai tetap beroperasi sebagai Olympic. Dengan demikian, ketika kapal yang disebut Titanic tenggelam, sebenarnya yang karam adalah Olympic. Tujuannya, menurut teori tersebut, adalah untuk mengklaim asuransi dalam jumlah besar. Teori ini mulai populer pada tahun 1990. Melalui buku dan dokumenter yang mengangkat dugaan tersebut. Pendukung teori menunjuk pada beberapa perbedaan kecil pada foto-foto lama, seperti jumlah jendela tertentu di dek kapal, atau perubahan desain interior. Namun, apakah itu cukup untuk membuktikan adanya penukaran? Banyak sejarawan maritim dan peneliti Titanic menolak teori ini. Catatan resmi galangan kapal menunjukkan nomor seri lambung yang berbeda antara Titanic dan Olympic. Dokumentasi konstruksi keduanya sangat detail dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pada tahun 1985, bangkai Titanic ditemukan di dasar Samudra Atlantik. Penelitian terhadap bangkai kapal tersebut menunjukkan detail struktur yang sesuai dengan desain Titanic, bukan Olympic. Posisi jendela, tata letak dek, dan fitur teknis lainnya cocok dengan blueprint Titanic. Para ahli juga menyatakan bahwa menukar identitas dua kapal raksasa bukanlah hal yang mudah secara logistik. Ribuan pekerja, kru, dan pejabat pelabuhan akan terlibat. Menyembunyikan operasi sebesar itu tanpa jejak dokumen hampir mustahil. Meski banyak dibantah, teori penukaran kapal tetap menarik perhatian publik. Mengapa? Karena tragedi besar seringkali melahirkan pertanyaan besar. Ketika sebuah peristiwa begitu dramatis dan memilukan, sebagian orang merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Kapal terbesar di dunia, yang disebut tidak dapat tenggelam pada pelayaran perdananya. Ironi inilah yang membuat orang mencari kemungkinan lain. Teori konspirasi sering tumbuh di ruang kosong antara fakta dan emosi. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin besar ruang untuk spekulasi. Jadi, apakah benar terjadi penukaran antara Titanic dan Olympic? Hingga saat ini, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Catatan sejarah dan penelitian modern tetap menyatakan bahwa kapal yang tenggelam malam itu memang RMS Titanic. Namun teori ini terus dibahas, diperdebatkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin bukan karena buktinya kuat, tetapi karena misteri selalu menarik perhatian manusia. Menurutmu, teori ini masuk akal, atau hanya spekulasi yang lahir dari tragedi besar? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jika kamu ingin membahas lebih banyak misteri sejarah lainnya, subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena terkadang yang membuat sejarah tetap hidup bukan hanya faktanya, melainkan pertanyaannya.